Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, perkenalkan nama saya Muhammad Andrian dan rekan saya Bayu Dwi Saifullah akan menjelaskan tentang praktikum software BIM. Nah, pada kali ini, pertama-tama sebelum kita masuk ke pembuatan modeling ke software BIM atau software Tekla, kita terlebih dahulu mendapatkan soal praktikum software BIM sesuai dengan kelompok. Nah, pada kali ini kita mendapatkan kelompok nomor 30 dengan soal tipe nomor 7. Berikut halnya seperti ini. Nah, pada soal tipe nomor 7 ini ada beberapa ukuran seperti L1, L2, L3, L4. Ini ditunjukkan pada gambar yang sudah ada pada tipe soal L1, L2, L4 dan seterusnya. Nah, setelah itu kita sebelum membuat gambar, kita melengkapi data terlebih dahulu. Ini data X00. Pada kasus ini dengan kelompok nomor 30, maka X-nya 0. Jadi 7.000 tambah 0, 6.000 tambah 0, 7.000 tambah 0, dan seterusnya. Setelah itu, setelah sudah dikerjakan ini mendapatkan L1, L2, L3, L4 panjangnya, kita masuk ke dalam AutoCAD. Pembuatan fondasi AutoCAD. Nah, pada pembuatan fondasi AutoCAD ini seperti ini. Sebelum file ini nanti disesuaikan dengan denah fondasi denah fondasinya ini. Denah fondasi ini terus dilanjutkan denah lantai 2-nya. Terus fondasi lantai 1, lantai 2, kemudian lantai 3, lantai 4, lalu ke lantai atap. Nah, setelah ini selesai, ini akan menjadi patokan kita untuk membuat permodelan di Tekla. Nah, pemodelan di Tekla nanti akan dijelaskan oleh Mas Bayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Dwi Saifullah. Di sini saya akan menjelaskan kelanjutan yang sudah dijelaskan oleh teman saya Andre. Nah, yang pertama kita membuat denah terlebih dahulu. Setelah kita mengetahui soal tipe soal yang sudah dijelaskan tadi, ya terdapat beberapa detail ya. Nah, ini saya akan menjelaskannya setelah kita sudah mengetahui bentuk soal, bentuk denah seperti apa. Langsung saja eksekusi ya. Kita langsung membuat denahnya yang terdapat pada soal seperti ini. Kita membuat yang pertama fondasi, kemudian lantai 1, lantai 2, kemudian lantai 3, dan kemudian lantai 4, kemudian kemudian atap ya. Setelah semuanya ini selesai ya, kita membuat denahnya ini warnanya menjadi putih semuanya ya, seperti ini, menjadi putih semuanya. Setelah semuanya diubah warnanya menjadi putih, kita pisah satu denah untuk satu file. Setelah sudah selesai semua dipisah satu persatu untuk per denah, kita lanjut saja ke
pembuatan tagline-nya. Ya. Setelah itu dari get, nah yang pertama ini kita harus mengetahui tools-tools yang ada dalam Tekla, shortcut-nya. Nah, setelah kita mempelajari semua yang dibutuhkan untuk mengerjakan Tekla, kita membuat materialnya terlebih dahulu ya. Yang pertama kita membuat kolomnya. Membuat kolom sebelum kita membuat bentuk kolomnya, kita membuat material terlebih dahulu. Setelah itu selesai kita perbuat, kita edit, kita buat materialnya K300 itu, kemudian seperti ini. Setelah K1, K2 file cap-nya sudah selesai, itu kolomnya, kemudian kita berbalok. Nah, sama kayak membuat kolom tadi ya, buat balik 1, balik 2, balik ana, dan seterusnya ini. Setelah selesai kita lanjut ke slab. Nah, slab ini kita membuat plat lantai dan plat atap. Nah, untuk plat atapnya ini menggunakan ketebalan 120 mili dan plat lantai 150 mili. Kemudian footing ya, ini untuk bore pile-nya, untuk pile cap-nya. Klik 2 kali untuk pile cap-nya ini. Dua jenis ya. Kemudian setelah file cap selesai, kita import yang tadi CAD-nya sudah kita pisahkan satu-satu ya. Nah, mulai dari dina fondasinya. Nah, seperti ini nanti bentuknya ya. Nah, setelah dina tertempel atau terletak di tagline ini, kita membuat sesuai yang ada pada dina, yaitu file cap-nya, cap 1, file cap 2, balok, kemudian file-nya ini, kemudian plat lantainya. Terus tinggal mengikuti denah yang ada seperti yang tertera. Setelah selesai fondasi, kemudian lanjut ke lantai 1, 2, 3, 4 dan untuk atapnya. Setelah semuanya selesai, ya, kita melakukan filtering, yaitu membuat filter untuk bisa kita select per apa yang kita inginkan, dan itu semua langsung bisa terselect. Misal balok ya, kita membutuhkan data balok, kita filtering. Setelah filter selesai, nah kemudian ini balok 1 ini sudah langsung terselect semuanya ya yang ada dalam konstruksi ini, modelnya. Setelah semuanya selesai di filter, lanjut untuk setelah ini kita akan mencoba atau mengekspor ya, dari modeling 3D ini dari Tekla menuju bentuk yang ada di 2 dimensi yang ada di CAD ya.
yang itu akan dijelaskan oleh teman saya, Andre. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan lanjutan dari penjelasannya Mas Bayu, yaitu tentang GA Drawing. Pada pemilihan atau untuk menyeting GA Drawing, yaitu pertama kita pilih atau kita tentukan terlebih dahulu denah apa yang akan kita layout. Seperti ini contohnya, ini denah lantai 1. Kita pastikan denah yang ada di halaman kerja ini atau lembar kerja ini nanti menghadap ke atas atau tampak atas. Setelah itu, setelah kita pilih tampak atas, kita pergi ke Create Drawing, lalu pilih GA Drawing. Setelah itu kita pilih lantai 1, plan lantai 1, Open Drawing, seperti itu. Lalu klik Create. Nah, hasilnya akan seperti ini. Oh, namun ini ada kesalahan pada kali ini. Mungkin garis besarnya seperti ini. Nah, nanti sebelum kita mengedit ini semua, kita klik pada luar, klik 2 kali, kita setting grid, dimension, dan dimensioning. Nah, setelah kita mengedit dimensioning, jangan lupa kita selalu memilih modify setelah mengubah settingan atau memberikan perubahan dalam settingan pengerjaan tekla. Modify, apply, langsung kita ke OK. Nah, setelah itu, setelah ini sudah disetting, kita rapikan. Ini seperti ini. Dimensi-dimensi kita klik, ada gambar, lalu kita rapikan. Seperti ini. Nah, setelah ini kita rapikan, kemudian kita memberi penamaan pada objek atau pada denah. Ini kita klik 2 kali. Setelah kita klik 2 kali, kita langsung masuk ke dalam menu label. Nah, pada menu label ini nanti kita setting penamaannya pada tulisan pada kotak kolom di atas, kita pergi ke titik 3 pojokan, kemudian view name ini kita remove, pilih teks, add, dan kita beri nama denah lantai 1 misalnya. Lalu klik OK. Kemudian atur warna, diusahakan semua warnanya hitam. Langsung high font. Ini ada ketinggian fontnya nanti, dan fontnya kita pilih sesuai dengan arahan asisten dosen dan modul pengerjaan laporan. Setelah itu kita tetapkan posisinya di atas plus berapa, di atas garisnya plus berapa. Lalu jangan lupa kita klik modify. Kemudian ini juga kita setting warna hitam, ini yang kita nolkan. Setelah itu jangan lupa juga kita selalu mencet modify. Langsung pilih oke. Nah, jika tadi kita pilih warna hitam dan dilanjutkan warna hitam, tadi harusnya ini akan berwarna hitam. Kemudian setelah itu, setelah selesai ini semua, layout pada ini semua kita udah selesai, dilanjutkan ke denah pondasi, lantai atap, lantai 3, lantai 2, tampak depan, tampak samping,
tambah belakang, dan potongan AA dan potongan BB, serta perspektif. Nah, hasilnya akan masuk ke dokumen manager seperti ini. Dinah pondasi, lantai 1, lantai 3, lantai 2, lantai 3, lantai 4, dinah atap, tampak depan, tampak samping kiri, kanan, belakang, potongan AA, potongan BB, dan perspektif 3D. Setelah itu, jika ingin mengekspor ke dalam AutoCAD, kita pilih menu 3 ini, garis 3, langsung klik Export Drawing. Nah, pada Export Drawing ini kita akan di sini nanti kita menentukan di mana letak filenya akan berada atau disimpan. Nah, selanjutnya untuk file prefix dan file suffix ini untuk nama penamaan seperti di bawah ini. Kemudian ini kita model space-nya kita ganti model. Ini kita centang atas dan bawah, lalu akan ekspor. Setelah kita ekspor, kemudian kita coba masuk ke dalam file AutoCAD-nya. Nah, untuk file AutoCAD-nya nanti menjadi seperti ini. Nah, ini caranya untuk menghilangkan tulisan ini, kita nanti cukupkan ini. Nah, setelah kita tekan itu, nanti kita copy paste ke dalam gambar kerja baru. Jadi seperti ini. Seperti ini outline-nya. Ini semua dinah pondasi lantai 1, lantai 2, lantai 3, sampai potongan sampai perspektif. Nah, setelah itu kita buat layout layout COP sesuai dengan arahan asisten dosen. Setelah itu kita layout, kita pasangkan. Jika sudah selesai, kita buatkan diekspor ke dalam bentuk PDF. Mungkin itu kurang lebihnya untuk penjelasan GA Drawing dan mengekspor ke dalam AutoCAD dari Tekla ke AutoCAD. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Bayu. Oke, lanjut lagi dengan saya, yaitu menjelaskan lagi tentang membuat setelah semuanya selesai dibuat, yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya Andre, mengekspor dari Tekla ke CAD. Saya akan menjelaskan lagi untuk mengekspor ya dari Tekla ini ke Navis Work. Untuk itu, yang pertama kita pilih menu, kemudian ekspor ini ya. Nah, yang ini ke IFC ini, bentuk IFC. Nah, setelah itu ini kita nama sesuai yang apa yang kita inginkan. Kemudian ini formatnya ya IFC, kemudian ini coordinate view 2.0 new select all object ya. Kemudian ke advance ya, ini kita uncentang semua, kita klik semua biar tidak tercentang ya. Setelah itu langsung kita ekspor ya. Setelah terekspor ya, langsung saja kita menuju ke Navis. Nah ya, kalau yang ini sudah teredit ya, menjadi sudah bagus bentuknya. Nah, setelah itu ini dulu. Untuk mengimpor dari Tekla ke ini, kita tekan append sini ya, plus append. Nah,
kita cari tadi yang sudah kita ekspor tadi ya. Nah, seperti ini kita klik, kita open. Nah, kemudian setelah kita open, sebelum kita melakukan penjadwalan, kita setting terlebih dahulu di dalam Excel ya. Nah, untuk penjadwalannya bisa kita lihat di sini yang dikerjakan dari bulan apa ini, Juni tanggal 5 sampai Oktober tanggal 22. Kita urut ya dari lantai basement terlebih dahulu. Nah, kita membuat profile, belcap, nah, dan seterusnya sampai ke bawah ya. Kemudian ini untuk warna hijau ini kita mulai start dari tanggal 5 dan finishnya ini yang biru ini untuk finish ya, itu tanggal 5 bulan Juli. Nah, seterusnya sampai akhir. Setelah semuanya selesai yang di Excel ini, kita langsung saja ke Navisnya. Setelah itu, setelah semua penjadwalan selesai, kita lakukan, kita langsung, nah ini, klik timeliner ini, nanti akan muncul seperti itu, seperti ini ya, yang ada dalam video tampilan. Nah, setelah itu, setelah kita ini kita lihat yang ada itu, ini kita tugasnya ini tes sampai yang ada di penjadwalan tadi di Excel itu selesai. Tes terus ini untuk plan startnya, planet end-nya, setelah semuanya selesai, nah kita select satu persatu. Nah, untuk profile-nya itu menggunakan agar lebih cepat select tree ini ya, select tree. Nah, semua, nah, dan selanjutnya sampai ke pemasangan ini plat lantai atap ya. Setelah semuanya selesai, kita simulat. Nah, ini kita coba cek terlebih dahulu settingnya 60 detik planet save for animation. Nah, kalau dijelaskan secara menyeluruh nanti tidak cukup waktunya ya. Ini secara singkat saja per step-stepnya ya. Setelah itu kita klik play saja ini sampai selesai. Oke. Karena pemasangan tugas PowerPoint itu 1 menit cukup lama ya. Memang lama pemasangan PowerPoint itu ya. Mulai dari pengukuran dan lain-lain. Terus ini berlanjut dari lantai 1, lantai 2, lantai basement, lantai 1, pembuatan tangga, ini pembuatan kolomnya. Setelah semuanya selesai dan terlihat bagus, ini mungkin untuk merender videonya ya. Nah, ini muncul lagi. Nah, ini sesuaikan sesuai laptop masing-masing ya, jangan muluk-muluk FPS-nya biar terlihat bagus ya. Nah, setelah itu yang oke, ngerender nama ini semuanya. Oke, selesai. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan akan dilanjutkan lagi untuk teman saya Andre sebagai penutupannya. Terima kasih. Selanjutnya pada presentasi kali ini kita untuk menutup presentasi kali ini kita akan membahas tentang bab 4 yaitu penutup. Kesimpulan hasil implementasi BIM pada proyek, yaitu hasil implementasi BIM sendiri terhadap proses pengambilan
mendukung terhadap proses pengambilan keputusan proyek, peningkatan keselamatan selama konstruksi, dan sepanjang siklus hidup bangunan, penekanan biaya dengan meminimalisir jumlah anggota tim, kualitas lebih tinggi karena perencanaan dan pengelolaan informasi yang terkontrol sehingga proses konstruksi lebih efektif dan efisien. Visualisasi solusi desain ini menggunakan Navis. Selanjutnya bantuan terhadap proses dan koordinasi desain ini disimulasikan atau sesuai dengan penjadwalan, meminimalisir penggunaan kertas karena interaksi secara digital dan sebagainya. Nah, mahasiswa telah mempelajari seperti membuat sebuah gambar 2 dimensi sekaligus 3 dimensinya, serta penjadwalan proyek, serta konstruksi bangunan gedung menggunakan software Tekla untuk pemodelan dan Autodesk Navisworks 2021 untuk 3D animasi atau simulasi pemodelan dalam pembangunannya. Dengan hasil akhir yang diharapkan terlihat pada konsep pemodelan dan manajemen waktu sehingga menciptakan gambar dan waktu yang sesuai dengan rencana. Setelah itu, mahasiswa dapat menerapkan penggunaan aplikasi Tekla Structure dalam perencanaan hingga pemeliharaan bangunan. Kemudian mahasiswa dapat melakukan implementasi secara nyata di lapangan. Setelah itu kendala dan solusi yang dialami selama melakukan pekerjaan. Kendala yang pertama yaitu alat komputer atau laptop error pada saat mengerjakan pemodelan atau pada saat di lapangan, kondisi alam yang tidak dapat diprediksi, kondisi keadaan pekerja di lapangan yang berbeda, anggaran biaya yang terkadang tidak sesuai perencanaan, sumber daya manusia yang kurang teliti. Nah, dapat juga ditambahkan belum sesuainya atau kurang sesuainya penjadwalan karena faktor-faktor alam atau faktor-faktor yang lain. Setelah itu solusinya mempersiapkan alat komputer penunjang atau yang sesuai dengan pemodelan yang akan dilakukan, mengetahui kondisi secara real agar perencanaan mengatur jadwalnya juga tepat waktu, memperdalam dan mengetahui keadaan pekerjaan di lapangan, merencanakan anggaran, melatih dan mengusahakan sumber daya manusianya. Mungkin sekian dari saya, Muhammad Andrian, dan teman saya, Bayu Dwi Saifullah, untuk presentasi praktikum software BIM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.